تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Posisi shaf anak kecil ketika sholat. Pertama, ada dua istilah terkait usia anak yang perlu kita kenal agar bisa memahami kasus lebih sempurna. 1. Tamyiz, usia di mana anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya. Dia bisa memahami sholat, dia tahu sholat itu tidak boleh kentut, tidak boleh lari-lari, atau tolah-toleh. Dia tahu najis tidak boleh disentuh, aurat harus ditutupi, dan seterusnya. Indikator usia tamyiz lebih bersifat psikologis dan bukan indikator fisik. Umumnya, anak menginjak usia tamyiz ketika berusia 7 tahun. 2. Balik, usia di mana anak sudah mendapatkan beban syariat, sehingga mereka berdosa ketika meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Indikator usia ini adalah indikator fisik. Untuk anak lelaki, indikatornya mimpi basah, yaitu keluar mani. Sementara untuk wanita, ditandai dengan datangnya haid. Usia balik sangat variatif, karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, al-mausu'ah, al-fiqhiyah. Kedua, dilarang memutus shaf. Memutus shaf dalam sholat hukumnya terlarang. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman rahmat untuk dirinya akan diputus. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf, Allah Ta'ala akan memutusnya. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Al-Munawi mengatakan, siapa yang memutus shaf? Bentuknya adalah orang yang keluar dari shaf tanpa kebutuhan. Atau dia masuk shaf, sementara dia biarkan ada celah antara dia dengan orang yang ada di sebelahnya, tanpa ada kebutuhan. Allah akan memutusnya, artinya Allah akan menjauhkan dirinya dari pahala dan tambahan rahmatnya. Karena balasan sejenis dengan amal, Faidul Qadir. Berdasarkan keterangan Al-Munawi, termasuk bentuk memutus shaf, ketika seseorang meletakkan benda seperti tas atau sejenisnya di antara shaf. Termasuk juga mereka yang tidak sholat berposisi di sela-sela shaf. Seperti anak kecil yang belum paham sholat, merekalah anak kecil yang belum tamyiz. Ketiga, sholatnya anak tamyiz, statusnya sah. Anak kecil yang sudah tamyiz, sholatnya sah, meskipun dia belum balik. Karena batas awal keabsahan ibadah adalah usia tamyiz dan bukan balik. Untuk itulah Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua yang anaknya sudah 7 tahun agar mereka disuruh untuk sholat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Anak usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat menunjukkan bahwa sholat mereka sah. Dan batasannya adalah mereka sudah tamyiz. Dalil lain yang menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakan anak tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi SAW di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah SAW bersama masyarakatnya. Dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun.
Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Amr bin Salamah ketika menjadi imam usianya sekitar 7 tahun. Dan itu direstui oleh Nabi SAW, sementara makmumnya orang dewasa. Menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakan Amr bin Salamah statusnya sah. Keempat, posisi shaf anak kecil yang sudah tamyiz. Karena anak kecil yang tamyiz sholatnya sah, maka dia boleh sholat jamaah di posisi shaf orang dewasa dan tidak terhitung memutus shaf. Anas menceritakan pengalamannya ketika sholat sunnah di rumahnya bersama Nabi SAW. Aku pun menggelar tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku perciki dengan air, lalu Nabi SAW berdiri menjadi imam, dan saya membuat shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau, dan ada nenek di belakang kami. Lalu Rasulullah SAW mengimami kami salat 2 rakaat dan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu membuat shaf bersama anak yatim. Dan pengertian yatim adalah mereka yang ditinggal mati ayahnya sebelum masa balik. Kemungkinan besar anak yatim ini sudah tamyiz. Kelima, anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz belum bisa memahami salat. Terkadang dia tolah-toleh, dia kentut diam saja, atau banyak gerak. Sehingga anak yang belum tamyiz salatnya batal. Untuk itu, anak belum tamyiz tidak boleh diposisikan di sela-sela shaf. Karena jika diposisikan di sela-sela shaf, dia akan memutus shaf. Di mana mereka harus diposisikan? Yang lebih baik tetap didampingi orang tuanya dan tidak ditaruh di belakang. Karena biasanya anak akan bermain bersama komplotannya dan itu semakin mengganggu. Anak belum tamyiz bisa diposisikan di ujung shaf didampingi orang tuanya. Dia tidak memutus shaf karena berada di ujung tetap terjaga dengan aman dan bisa mengikuti sholat bersama orang tuanya. Asy-Syaukani mengatakan, anak kecil yang belum tamyiz menutup celah ujung shaf Nailul Autar. Demikian, Allahu a'lam.